Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips mengatasi kegalauan. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kegalauan, kegelisahan, kegaduhan yang membuat hati kita menjadi tidak tenang. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa gundah gulana atau kegalauan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena adanya sebab. Contohnya ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak bisa mendapatkannya, maka hati kita akan sedih dan galau. Keadaan yang kedua, galau yang datangnya secara tiba-tiba tanpa adanya sebab. Contohnya, tanpa adanya sebab, tiba-tiba hati kita menjadi galau. Tanpa adanya sebab, tiba-tiba hati kita menjadi sedih. Lalu, apa obatnya? Obatnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan seperti itu, hilanglah kegalauannya. Apa yang kita lakukan ketika kita galau? Yang pertama, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang dan tentram. Dan yang kedua, memperbanyaklah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah obat apa yang ada di dalam hati. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka akan hilanglah rasa kegalauan tersebut. Yang ketiga, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hilanglah kegalauan tersebut. Yang keempat, janganlah mengadu kepada manusia. Di saat kita ditimpa kegalauan, jangan sesekali kita mengadu kepada manusia karena tidak ada manfaatnya. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, sesungguhnya aku mengadu kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 86. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ditimpa kegalauan, segeralah kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha mengubah hati kita menjadi tenang dan tentram dengan obat Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.